Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala mana wa salafus salih niyatul salihah. Khususan ila sahibi hadhihi wilayah al-ghaus wal kutub wal awliya wal ulama wal mujahidin wa syuhada wa syuhidin usulihim wa furihim anallahi bi darajatihim fil jannah bi dhalina barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dunya wal akhirah. Thumma ila arwah walidina walidikum khassah wa amwatil mu'minina amma anallahu tasyawwur rahmah wa yusul jannah wa anallaha minawwir qulubana wa qalibana ma'al huda wa taqwa wal afaf wal ghina wal mutana fi kulli islam. Allah yashfi mardana wa mardakum wa mardal muslimin wa ila hadrati Nabiullah Khadir bagian yang kemalkan alaihissalam wa ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu hadirin lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalillahi ta'ala wa musalliyan ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri aqamati ilaika fi kulli waqtin rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, hadratul ulama, para alim, para sepuh, bini sepuh, para asatid, para tokoh masyarakat, segenap pimpinan takmir masjid ingkang kawula hormati, kawula takzimi, dan tentu dumateng sedaya hadirin hadirat muslimin muslimat ingkang rawuh majelis malam hari ini. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh barokah sholawat, barokah zikir, barokah ngaji, diparingi sehat walafiat dening Allah, diparingi umur panjang, umur ingkang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Amin Allahumma. Para hadirin, para jamaah ingkang kula hormati, tahun baru Islam 1443 Hijriah. Tentunya kula lan panjenengan kedah kathah-kathah syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala tasih diparingi kesempatan panjang umur saged petuk tahun baru. Meskipun hakikatnya setiap kali kula lan panjenengan memperingati tahun baru, itu juga memperingati kula lan panjenengan tambah umure napa kurang umure? Kurang. Temen ta? Ulang tahun ini. Setiap kali kita ulang tahun atau memperingati tahun baru Hijriah kah atau tahun baru Masihiyah kah, itu sebenarnya sebuah peringatan massal, peringatan secara universal. Kula lan panjenengan iki tahune tambah, tahune. Kalau wingi 1442 Hijriah. Sakniki tambah 1443 Hijriah. Umure ya tambah, wingi mari
hari 17 tahun lagi. Iya kayak 17 no akeh 71 nih. Kalau wingi upami 17 ya saniki 18. Kalau wingi 70 ya saniki 7 saja. Namun hakikate setiap kali kita memperingati tahun baru, kula panjenengan ini dielingno kali Allah Taala, kula lan panjenengan berkurang sisa usia hidup dan alam dunia. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka seharusnya ketika kita setiap kali memperingati tahun baru, hijriyahkah atau masihiyahkah, kula lan panjenengan kedah muhasabah awak dhewe iki tambah suwe urip ning donya, tambah umure, apakah menjadi hamba Allah yang lebih baik ataukah malah menjadi hamba Allah yang tidak baik? Na'udzubillah min. Para hadirin, para jamaah yang kula hormati, riyen tiyang Jawa niki gak ada raja sing sangat sakti. Yo sakti, yo alim, dia bijaksana, dan termasuk pahlawan nasional Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sengaja malam hari ini saya sebut karena beliau termasuk dzikrus sholihin, orang-orang soleh, wakila min auliyaillah. Bahkan banyak riwayat mengatakan Sultan Agung ini gak ada ilmu toyul ardi. Waduh, nopo ilmu toyul ardi? Ilmu lipat bumi. Ini karomati, termasuk keramat beliau. Beliau punya ilmu toyul ardi, lipat bumi. Jumatan Masjidil Haram. Umpamane wong zaman saat ini gak ada ilmu Sultan Agung ini, penyekatan model apapun aman. Hah? Disekat model apa aman. Masalahnya gak ono sing duwe ilmune repot. Kula niku wis ketanten iki budal iki iso budal iso cocok. Iso mulih. Lah Mbah Sultan Agung niku gak ada ilmu toyul ardi. Sidoarjo Mekah sak langkahan. Dan pun heran, wali-walinya Allah Ta'ala niku bumi niku cuma sak jangkane. Min karomati, termasuk keramat beliau. Termasuk keramatnya Sultan Agung, beliau itu sangat alim, ahli dzikir. Bukan hanya seorang raja yang menguasai wilayah kekuasaan saat itu, tapi beliau juga seorang ulama. Saking alimnya beliau, beliaulah yang mengawali, mengkawinkan antara tahun Jawa dikawinkan dengan tahun baru Islam atau tahun Hijriah. Maka muncullah yang namanya tahun Hijriah atau tahun Jawa itu sama. Meskipun Sultan Agung mengganti beberapa penamaan untuk memudahkan umatnya atau rakyatnya. Leten Islam awal bulan kados ngeten iki disebut bulan Muharram. Tapi kalian Mbah Sultan Agung digenti, ngerti lek rakyat iku ilate sik gurung fase. Muharram kangelan. Maka oleh beliau bulan pertama Jawa disebut bulan Syuro. Waduh wis lek krungu Syuro iki ilinge malam satu. Wis iling malam satu Syuro wayahe. Terus apa? Niku salahe umat zaman sakniki. Kok iso lho sejak kapan nek iling malam satu Syuro, kok iling iku iling pusaka, iling mbak keris, kembang pitung, jamas. Sungguh ini sebuah penurunan pemahaman. Umpamanya Mbak Sultan Agung ngerti ono nangis ndelok putune model ini.
Wala cucu tak belan-belan. Lah kok dadak nek malam satu suro iki kok ngumbah kusapa. Kusapa sing iso obat dhewe ta yo. Padahal sesungguhnya beliau punya keinginan besar. Kenapa disebut syuro? Karena beliau ingin tafaulan. Tafaulan itu niru keapian. Niru keapian mulane kata tiyang sepuh-sepuh duwe anak dijenengno Abdul Qadir Jailani. Supaya koyo Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemane duwe anak dijenengno Sudirman. Cek patriot koyo Jenderal Sudirman. Itu namanya tafaulan. Berharap keluberan contoh kebaikan. Sultan Agung lewatan. Beliau jenengno syuro itu tafaulan karena di dalam bulan Muharram ini para jamaah ada satu hari yang keramat, yang artinya 10. Kalau Asyura dino sing ke-10, Asyura dino sing ke-10 ten bulan suci Muharram disebut Asyura. Kalau Mbah Sultan Agung tafaulan, oke, Muharram kangelan rakyate wong Jawa ngomong Muharram. Tafaulan yang jroning Muharram ini ada dino keramat, dino mulia, Asyura diambillah syuro. Mulai di bulan Jawa penamaan pertamanya disebut bulan oh no, hubungannya nggih keris semua. Halo. Kenapa kok sampai Mbah Sultan Agung tafaulan dengan 10 Muharram ini? Ada apa di 10 Muharram ini? Ana apa ten Asyura ini? Lah inilah pentingnya kita putu-putune kudu ngerti kebijaksanaan leluhur-leluhur kita. Pentingnya ngaji ini. Karena di dalam Asyura, di dalam 10 Muharram itu Allah Subhanahu wa taala maringi pitulungan datang kekasih-kekasihnya. Sinten di antara kita yang tidak butuh pertolongannya Allah? Ayo maju. Sombong teman. Kula panjenengan niku dados hamba kawula yang setiap saat, setiap waktu di dunia wal barzakh awil akhirah butuh pitulungane Gusti Allah. Dan di 10 Muharram Asyura ini Gusti Allah itu nulungi kekasih-kekasihnya. Mulane lek wis mlebu Muharram ngeten iki para bapak, ulama-ulama sing alim-alim itu gak ada amal-amalan. Di antarane beliau-beliau mengamalkan istighfaratul anbiya, istighfaratnya para nabi. Istighfaratul anbiya, istighfarnya para nabi. Karena dengan istighfaratul anbiya ini, nabi-nabi ini asal pitulungane Allah Ta'ala. Yang pertama, bapak kita sedanten Nabiullah Adam alaihi salam. Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, wis kula boten cerita kisahnya karena banyak yang harus diluruskan. Nabi Adam niku mudhun ten alam dunya niku sak temene duduk krana hawa nafsu yang selama ini banyak dicerita-ceritakan. Syukur Adam sarane bapak dhewe. Meskipun dibahasakan Nabi Adam itu berdosa, Nabi niku maksud tidak mungkin melakukan dosa. Makanya hati-hati kita dalam memilih narasi cerita. Bapak kita terlena oleh bujuk rayu istrinya. Ngawur. Nabi Adam itu Nabiullah, Rasulullah. Lah kok bisa? Ini semua sebenarnya menjadi takdir besarnya Allah. Kok dolile Nabi Adam kok iso kebujuk setan iblis sampai dari jalanan Nabi Adam diturunkan Allah di muka bumi. Niku wonten kisah. Sebab iblis dengan kurang ajarnya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala.
Wallahi Nabi Adam, lek sampean kepingin urip sak lawas-lawase urip tekan nang alam dunya iki lho panganan buah khuldi. Dan tidak terbersit sedikit pun di dalam pikiran Nabi Adam ada makhluk dari jenenge Gusti Allah wujud. Paham? Nabi Adam gak pernah terbersit sedikit pun ono makhluk wani-wani deh gawe jenenge Gusti Allah wujud. Mulai Nabi Adam yang percaya wae. Meskipun itu sebenarnya wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dzalimin. Mesti perintah dilarang Allah. Berhubung dibujui iblis gawe jenenge Allah Taala, Nabi Adam gak ono pikiran gak mungkin ono makhluk wani gawe jenenge Gusti Allah wujud temen iblis. Jadi bukan karena Nabi Adam itu berdosa melanggar perintah Allah, keliru sama seul Adam, istighfar. Si anak putu sama itu di wong sing mulya. Tahu kak jadi kabeh anaknya Nabi. Muga-muga konversi pers seperti ini kita semua dapat doanya Nabi Adam. Kalau cerita-cerita tak konten Nabi Adam terbujuk, Ibu Hawa terbujuk rayu iblis, akhirnya Nabi Adam terbujuk rayuan istrinya. Ketemu pirang perkara cinta kaya ini. Walhasil ketika Nabiullah Adam alaihissalam tetap melakukan sebuah kesalahan yang sifatnya ini takdir ilahi, turun ke muka bumi diturunkan Allah. Nabi Adam wakila ditaruh di bukit Himalaya India, Ibu Hawa ditaruh di Jeddah. Kenapa disebut Jeddah? Jeddah itu artinya nenek. Jeddah, Jid itu laki, kakek, Jeddah nenek perempuan. Disitulah si Ibu Hawa diturunkan dipisah antara Ibu Adam dan Ibu Hawa. Tapi wajah kekasih pangeran. Nabi Adam itu kasih pangeran. Bener ditukno nang bumi, tapi disangoni. Fatalaqa Adam min Rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maksud Nabi Adam itu ditukno nang bumi wajah kekasih Gusti Allah. Kok tak tukno nang bumi tapi tak sangoni waca niki. Kalimatin, sebuah kalimat wocon cek awak moleh pitulungan itu pitulungan Gusti Allah. Maka selama di muka bumi itu Nabi Adam saking ajre marang Allah Taala mboten wani Pak dangak teng dhuwur mboten wani. Karena malunya tidak berani melihat ke atas diklu mawon. Kalimat apa itu yang diberikan Allah kepada Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna terus lanakunanna minal khasirin. Sebuah pengakuan penghambaan bahwasanya kita ini lemah, kita ini penuh kezaliman. Rabbana pangeran kula zalamna anfusana, saya telah menzalimi diri saya sendiri. Wa illam taghfir lana menawi jenengan boten purun nyepura kula Gusti, wa tarhamna boten purun ngrahmati kula, lanakunanna minal khasirin, pastilah saya akan menjadi makhluk yang benar-benar rugi. Niki jenenge istighfar Adam alaihissalam, istighfar Nabi Adam. Nanti semerap. Lah, ketika Nabi Adam dipisah oleh Ibu Hawa, Nabi Adam istighfar ini terus. Persis Asyura 10 Muharram. Fataba alaih, Allah merahmati mengampuni Nabi Adam alaihissalam. Persis Asyura 10 Muharram dipethuke Nabi Adam kali Ibu Hawa ten pundi Jabal Rahmah Arafah Makkah. Sing sakniki ditandai ana tugu jenenge Tugu Jabal Rahmah, disebut bulan Jabal Gunung Kasih Sayang. Setelah pisah begitu lama dengan kekasihnya, dengan istrinya,
10 Muharram Allah mengampuni Nabi Adam. Asyura di 10 Muharram Allah mempertemukan Nabi Adam dengan Ibu Hawa di Jabal Rahmah. Terjadi pada 10 Muharram. Terus siapa lagi? Nabiullah Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu termasuk Nabi Ulul Azmi. Dakwah 850 tahun. Santri ini sak puluh suwene ngaji mung 80, wakila suwida. Nabi Nuh. Sing mending sampeyan di masjid berapa tahun iki? Ono suwida iki. Mending. Lah Nabi Nuh 850 tahun dakwah, pengikuti mung suwida. Oh, gak sabar Nabi Nuh. Walhasil wakilah sampai bojone dhewe mboten manut, anake dhewe mboten manut. Mas yo anake Nabi gak manut nang syariat Allah Taala ya selesai. Mas yo ahlul waris, kekayaan itu saged diwarisno. Omah iso diwarisno. Tanah iso diwarisno, tabungan rekening duit iso diwarisno. Tapi iman, ilmu, takwa mboten saged diwarisno. Nek gak anake dhewe gelem sinau, gelem belajar kaya wong tuane sing luhur-luhur sing mulya-mulya. Singkat kata, Allah mendatangkan banjir besar. Sak alam dunya, Kan'an sik sombong, gak gelem manut nang abahe. Meskipun masih ada juga putra-putra Nabi Nuh yang soleh, yang manut, yang nurut. Tapi sing jenenge Kan'an gak gelem nurut. Namanya Nabi Nuh, bapak, kebapakannya muncul. Ya waladi ta'al, ayo nak melu bapak nak. Gak bakal ono sing slamet iki nak. Lek gak nang peraune bapak Safinatun Nuh, bahteranya Nabi Nuh. Kan'an dengan sombongnya, la ya bu ya, tidak wahai ayahku. Aku ini tinggi besar. Nanti kalau banjir saya akan naik ke atas bukit. Apa yang terjadi? Binasa Kan'an.